Kita masih harus ketemu. Iya, iya. Terus saya kontak ya. Aku Kalau Kang Asep nggak ada masalah kita nanti. satu, dua, tiga, lagi, satu, dua, tiga. Ayo, aduh, Pak Taufik. Nah, Pak Taufik sebentar. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih. Sip. Sip. Keluarga baik. Baik, baik. Kita mau ke acara dulu atau lihat dulu? Silakan. Menunggu. Enggak, kita selesaikan dulu sini, muter-muter, baru nanti ke panggung. Jadi ini tempat pameran ini akan dipamerkan di mana? Di sini selama 10 hari Pak, dalam rangka 400 tahun Batavia. Pertemuan antara budaya Barat dan Timur ya. Nah ini termasuk perempatan harmoni. Dulunya seperti itu Pak. Kalau mungkin di sisi sebelah kiri itu ada patung Hermes ya. Patung Hermesnya yang ini Pak, yang asli. Aslinya Mana? ini patung Hermesnya kan yang asli. Sekarang kan duplikatnya di sana Pak. Nah, jadi perempatan harmoni itu sangat benar-benar apa namanya luar biasa, masih pos polisinya aja masih seperti itu Pak. Nah ini masih kecil, masih seperti ini. Tahun berapa ini? Ini pada abad ke apa namanya pertengahan abad 19 ya. Nggak ada polisi ya? Trap. Ya remnya masih pakai rem. Apa ini? Pakai listrik Pak. Ya ada uap, ada listrik. Ya. Ini bukan awal 19, awal abad 20. Ya pertengahan apa awal ya awal 19 ya. Awal 1900 ya. Ya. Jadi kan perkembangannya sama. menuju tempat kiri sisi perempuan dan semua kepala dari orang Belanda lebih besar untuk badan. Jadi mereka dipamerkan sebagai buto sabran. Ya. Dan di sini ada cambuk, tapi cambuk patah. Dari cambuk dari kolonialisme patah walaupun Diponegoro tertangkap, dan fajar untuk Belanda atau fajar untuk pribumi. Sebab di sini semua pengikut Diponegoro akan bedol desa dan pergi ke Jawa Timur, ke Trenggalek, ke area dari Blitar, Malang Selatan untuk mendirikan pesantren, pondok, masjid gantung, dan area untuk dihuni dengan gambar, dengan pasangan bahwa setiap pelataran ada pohon sawo kecil, supaya orang bisa tahu, seumpamanya ada pemberontakan lagi, siapa yang bisa diandalkan sebagai Yang punya sawah kecil itu. yang punya sawah kecil. Ini lambang dari orang yang karena mengikuti Diponegoro, turban turun ke bawah, tapi ada arus di bawah tanah yang tidak bisa dilacak oleh Belanda. Penjelasannya apa? Jadi ini ada introduction, ini juga digambarkan dengan tinaman, bagaimana radikal berbeda. Dan di sini ada semua pengikut Diponegoro, dan salah satu koki Diponegoro adalah Eyang Buyut dari Bung Karno, yang menjadi pemimpin pemuda yang ambil Bung Karno dalam Nasdem. Jadi kita harap bahwa ada yang pengunjung yang bisa mungkin melacak kembali yang Buyut mereka masing-masing. Sebab ini adalah wong cilik dan peran yang menarik di dalam sejarah dari kebangkitan nasional. Dan ini adalah asli, bukan asli sebab yang asli ada di Breda, tapi Diponegoro di sini dengan sangat cepat menulis sepucuk surat kepada Ibunda Radha Mangkurawati dan sepucuk surat kepada Pangeran Diponegoro Muda, dan dititip kepada perwira Belanda yang menjadi kaswal beliau.
Roeps, Kapten Roeps. Tapi Roeps dikirim kembali kepada Belanda ke Zeeland untuk mempertahankan Belanda terhadap Prancis dan tidak bisa mengantarkan. Jadi waktu dia kembali ke Indonesia, dia memberi semua ini kepada Breda, Akademi Militer Breda, dengan semua surat dari pasukan Jepang. Sudah didokumentasi dan sudah ada yang asli ada di Breda. Isi dari surat adalah untuk memberitahu kepada ibunda bahwa saya masih ikhlas sama waktu saya di Magelang dan jangan ojo was-was, jangan khawatir, jangan merasa prihatin terhadap saya sebab saya sudah bisa menerima takdir saya. Tapi hanya saya memohon bahwa ibunda dan semua keluarga bisa mendatangi makam dari ayah saya di Imogiri untuk meminta pertolongan. Pada anaknya juga begitu. Dan pada anaknya dia sangat peduli mengenai keluarga. Dia punya putri yang baru saja menjadi janda sebab kakak dari Sentok tewas waktu perang 1828 bulan Agustus, dan dia menyuruh Pangeran Diponegoro Muda, Pondokusumo, Metonegoro, semua generasi muda yang menjadi bangsa muda supaya putri ini bisa dikawinkan lagi dengan Pondokusumo, bangsa Pondokusumo. Dan dia bilang, jangan merasa tertekan, jangan merasa murung. Sumpamanya ada problem, silakan tanya kepada ommu, Kapten Roeps, yang fasih bahasa Jawa, dan saya yakin bahwa dia akan mempertahankan, akan menolong keluarga saya. Tapi ternyata dia tidak, sebab langsung dikirim kembali. Dan pada akhirnya, ujungnya di barat, dia meninggal muda sebagai salah satu kolonel, tapi dia punya firasat. Malam sebelumnya dia sudah tahu dia akan meninggal. Jadi ini adalah salah satu, dan yang kedua adalah Big. Ya. Big adalah penghakim, residen dari Omelanden, dan dia adalah pelukis. Ini dia menulis dengan huruf Jawa. Huruf Jawa, ya, sebab dia otodidak. Tapi ini dari Pangeran Diponegoro sendiri. Hologram. Dan dia tidak punya pasir untuk tinta. Tapi yang asli adalah di Breda. Ini satu untuk anaknya, satu untuk ibunya, satu untuk ayah. Ya, anaknya. Ya. Ini sebenarnya. Orang yang sedang dilukis. Dan ini yang kemudian menjadi referensi semua lukisan. Ya, referensi dari semua lukisan untuk Partai Masyarakat Islam, untuk Muhammadiyah, waktu cetak uang awal dari Republik Merdeka. Dan ketika Raden Saleh melukis, dia tahu ini. Mungkin besar dia belum tahu, tapi dia punya kerabat yang sebenarnya menjadi supporter dari Diponegoro. Jadi watak Diponegoro adalah sesuatu yang lumrah di dalam lingkup. Ini digambar di Jakarta. Ini digambar di sini, di kamar ini. Kamar ini. Mungkin salah satu kursi yang mirip, ya, di sini Diponegoro dengan baju koko, dengan jubah, dengan dia punya Kanjeng Kiai Bondowoso, dan cukup sebab dia kena malaria di Banyumas selama 3 bulan, tinggal di bawah pohon atau di rumah yang kosong atau di gua, dan dia kena malaria tropis. Itu tahun berapa kena malaria tropis? Tahun 1830. Sebelum ditangkap ya? Sebelum ditangkap, dia seperti buronan selama 4 bulan, antara November, 11 November, waktu disergap di Gowong, sampai 9 Februari, waktu negosiasi mulai dengan Clarence di Remo Kamal, dekat Kali Cicimbuling di Banyumas.
Jadi ini dibuat dan ini kita bisa menyelamatkan dari salah satu pangkat zaman di Velsa. Sebab ini juga Rai, gambar dari Pink Rai. Ini adalah dua gambar yang asli dari De Kock sebagai Letnan Gubernur Jenderal dan Van den Bos, Gubernur Jenderal yang memutuskan apa sebenarnya kelak nasib di Ponorogo. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, jumlah kita yang berkumpul di tempat ini bukan ribuan. Jumlah kita hitungannya tidak banyak. Kalau kita berbicara tentang jumlah kita yang hadir di sini secara personalia jumlah kursi. Tetapi Ibu sekalian, ini adalah salah satu titik di mana salah seorang penggerak perubahan yang kita rasakan sampai hari ini pernah tinggal 26 hari. Kita yang sedikit mewakili jutaan bangsa Indonesia yang perlu mengapresiasi apa yang dikerjakan oleh Pangeran Diponegoro. Launching pameran tetap Kamar Diponegoro yang hari ini kita lakukan sama-sama seperti yang tadi disampaikan di dalam paparan. Ketika tadi Kironi dan Pak Peter menceritakan sekelumit tentang Diponegoro dan perjalanannya. Kita semua hampir pasti tahu, pernah sekolah, pernah baca sejarah tentang perjuangan Pangeran Diponegoro. Tapi sungguh bila kita tengok ke belakang dalam catatan sejarah, inilah perlawanan terhadap kolonialisme yang berhasil merontokkan kekuatan Belanda di Indonesia pada masa itu. Perlawanan yang menggerakkan seluruh rakyat, bukan perlawanan sekelompok elit. Kekuatan dari Pangeran Diponegoro justru karena dia membangkitkan semua orang untuk melawan ketidakadilan, melawan ketimpangan, melawan kelaparan, melawan masalah-masalah yang seringkali terlewatkan. Seringkali buku sejarah mensederhanakan, seakan-akan itu soal tanahnya Pangeran Diponegoro yang dilewati rel kereta api. Padahal sama sekali bukan itu. Pangeran Diponegoro tidak pernah berbicara sekedar soal tanahnya. Pangeran Diponegoro berbicara tentang menghadirkan keadilan di tanah Jawa pada masa itu. Ini yang harus kita dalam kali hari ini kita tengok kembali, bahwa tujuan kita merdeka, tujuan kita meraih kemandirian adalah untuk menghadirkan apa yang diperjuangkan oleh Pangeran Diponegoro pada masa itu. Dan untuk memperjuangkan itu dia jalani semua hal yang berat-berat. Jadi Bapak sekalian yang saya hormati, tempat ini kita harapkan menjadi tempat bagi ribuan orang untuk merefleksikan. Ukurannya tidak besar dari sisi space ruangan, tetapi kekuatan sebuah museum adalah dia mengkonversi perjalanan waktu jadi ruang. Itulah kekuatan museum, kemampuan mengkonversi perjalanan waktu jadi ruang. Dan di situ kemudian kita bisa menengok perjalanan yang amat panjang yang ada di tempat ini. Karena itu kami secara khusus ingin menyampaikan terima kasih, apresiasi. Pertama kepada Bapak Peter Carey sebagai inisiator sekaligus kurator dari pameran ini. Yang kedua pada Ibu Sadia Bonsrait, perancang awal Kamar Diponegoro. Juga kepada Bapak Profesor Dr. Wardiman Jonegoro, Ibu Nina Akbar Tanjung, juga kepada Pak Peter Natadiharja, juga Ibu Rizani Manopo, juga Dr. Andes Adit dari IKJ, Bapak Subianto, Bapak Lawrence, dan Bapak Aumin, semua yang telah terlibat di balik layar proses ini. Kita beri tepuk tangan kepada mereka semua. Karena lewat beliau-beliau inilah dengan segala keahlian, komitmen, pengalaman telah memberikan andil yang cukup besar terhadap wajah permusiuman di Jakarta. Yang jumlahnya hari ini ada 70 museum di Jakarta yang bisa menjadi destinasi pendidikan sekaligus juga pariwisata. Dengan dibukanya pameran tetap Kamar Diponegoro, ini bentuk kita menghargai, bentuk kita menghormati pada Pangeran Diponegoro. Tapi yang tidak kalah penting, museum bukan sekedar soal masa lalu,
Museum adalah tentang menginspirasi ke masa depan. Karena itu kita berharap mereka-mereka, anak-anak muda, generasi baru yang datang ke tempat ini menjadi lebih memahami substansi perjuangan Pangeran Diponegoro. Bukan soal ruangannya, tetapi betapa seseorang telah menghibahkan seluruh hidupnya demi menghadirkan keadilan di tanah ini. Sesuatu yang hari ini kalau kita lihat tantangannya masih ada, tapi beliau memulai dengan perlawanan yang masif. Karena itu kita berharap nantinya Kamar Diponegoro ini menjadi salah satu tempat untuk kita merujuk tentang Pangeran Diponegoro. Seperti disampaikan tadi, satu ada di Tegalrejo, satu ada di Magelang, di sisi barat Magelang sebelah tebing, tebing di sisi barat kota Magelang. Lalu ada di Makassar dan satu lagi di Batavia. Terkait Diponegoro saya punya cerita sendiri masa kecil. Masa kecil saya di Jogja dan seringkali bermain di tempat Pangeran Diponegoro di Tegalrejo. Sekolah saya jaraknya hanya kira-kira 1 km dari tempat Pangeran Diponegoro di Tegalrejo itu. Datang ke sana itu sesuatu yang normal kita kerjakan. Dan seringkali kami ke Magelang rutin menyaksikan, termasuk jubahnya tak pernah terlupakan dari masa-masa itu. Dan 3 tahun yang lalu, Februari 2015, saya mendapatkan kehormatan untuk mewakili bangsa dan negara menerima pengembalian Cakra Paringan Pangeran Diponegoro dari keluarga Baut yang pada waktu itu dikembalikan ke Indonesia. Cakra itu lepas kalau tidak salah 1828, kemudian dibawa akhirnya ke Belanda dan kita apresiasi sekarang disimpan di Museum Nasional. Perjalanan perjuangan Pangeran Diponegoro bagi siapapun yang menyaksikan adalah perjalanan yang penuh inspirasi. Bahkan versi atas ceritanya pun bervariasi. Untung ada Pak Peter Carey yang bisa merangkaikan dari semua narasi itu menjadi sebuah cerita yang komplit. Bukunya sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Karena itu saya menganjurkan nanti pengelola museum siapkan di sini buku terjemahan dari apa yang sudah ditulis oleh Pak Peter Carey sehingga mereka yang datang bisa memahami lebih dalam. Ada beberapa versi, minimal 3 ketika itu. Tapi kita melihat sudah dikonsolidasi dan kita perlu memahami secara mendalam tentang Pangeran Diponegoro itu. Bapak sekalian yang saya hormati, izinkan menyampaikan terima kasih kepada semua yang terlibat di belakang layar atas dibukanya museum ini, dan kita berharap mari kita dorong sama-sama. Sekolah-sekolah anaknya diajak ke sini. Para orang tua ajak keluarganya ke tempat ini. Dan katakan kepada mereka, "Nak, kita sekarang bisa merdeka karena ada satu orang dulu yang memprovokasi gerakan perlawanan yang mengubah rute perjalanan perjuangan kemerdekaan. Dari situ berubah drastis. Politik etis dilakukan, pendidikan menghasilkan kaum terdidik, habis itu kemerdekaan muncul. Hulunya di mana? Hulunya di perlawanan Pangeran Diponegoro yang terjadi di Jawa Tengah pada masa itu. Hulu itulah yang kemudian berujung kepada sebuah kemerdekaan. Rangkaian ini, mereka yang belajar sejarah pasti paham, Path Dependence yang memunculkan apa yang kita saksikan hari ini. Mudah-mudahan yang semua yang terlibat, Ibu sekalian, mendapatkan keberkahan atas ini semua, dan insya Allah kepada yang mengelola, kelola ini dengan baik-baik. Jadikan ini sebuah amanat bahwa ini adalah untuk masa depan bangsa kita. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, maka grand launching pameran tetap Kamar Diponegoro dan pameran temporer secara resmi dinyatakan dibuka untuk umum. Terima kasih. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peresmian ditandai dengan membunyikan sirine. Kami persilakan Pak Anies. Oh, Ibu Ati bersama kami. Oh, baik. Iya, kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk peresmian Kamar Diponegoro dan Pameran Jakarta Kota Cosmopolitan.
kita nikmati sekali ya sirine itu ternyata ya. Bunyinya khas sekali. Dan selanjutnya kami persilakan untuk kembali ke tempat duduk. Dan sebelumnya kami persilakan berfoto bersama. Pak Anies berada di tengah dan Ibu.